Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas belajarnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk anak-anakku kelas 12 di pertemuan pertama semester genap atau semester 6 akuntansi pemerintah, saya akan jelaskan mengenai materi yang akan saya bahas dan nanti tolong disimak ya. Kemudian nanti saya akan bagikan link ini di YouTube, silahkan diberikan komentar untuk hadir. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu entry data transaksi akuntansi desa. Nah, dari entry data transaksi akuntansi desa ini memiliki elemen-elemen atau poin-poin yang akan dibahas. Ya, namun saya akan membahas secara rincian saja atau tidak semua dibahas ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Karena ini kita berdasarkan jamnya atau KIKD-nya ya. Untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang penatausahaan transaksi desa. Nah, penatausahaan transaksi desa yang pertama adalah penatausahaan penerimaan desa, kemudian penatausahaan pengeluaran desa, penatausahaan pembiayaan desa, dokumen penatausahaan oleh bendahara desa, kemudian laporan bendahara desa, dan penatausahaan oleh pelaksana kegiatan. Kemudian dari elemen 6 poin ini kita akan bahas, ini kita akan deskripsikan mengenai penatausahaan transaksi desa. Inilah yang termasuk elemen-elemen atau komponen yang tergolong dalam penatausahaan transaksi desa ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita lanjut ke penatausahaan penerimaan desa. Nah, deskripsinya atau penjelasannya adalah Nah, penatausahaan penerimaan desa ini adalah bendahara desa yang menerima uang bersifat cash akan dicatat ke dalam buku kas umum. Ya, sedangkan bendahara desa yang menerima pendapatan berupa transfer, maka informasi tersebut dicatat ke dalam nota dengan status kredit ya di buku bank atau yang masuk ke rekening kas bank desa. Jadi jika bendahara desa yang menerima uang cash ya tidak dicatat ke dalam nota, sedangkan dicatatnya ke dalam buku kas umum. Maka sebaliknya, sedangkan bendahara desa yang menerima pendapatan berupa transfer itu akan dimasukkan ke dalam rekening bank dengan status kredit dan dicatat ke dalam nota. Ya, itu mengenai penatausahaan penerimaan desa. Simpel saja ya, jadi perbedaannya hanya itu aja. Dan kemudian yang kedua adalah mengenai penatausahaan pengeluaran desa. Kalau tadi penerimaan, sekarang pengeluarannya, deskripsi atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, belanja kegiatan yang bersifat cash dikeluarkan oleh bendahara desa. Ya, jelas kalau bendahara desa akan mengeluarkan yang bersifat cash. Ya, akan dibuatkan kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah sebagai alat bukti pembayaran secara tunai dan dia menyerahkan uangnya kepada yang bersangkutan untuk dibelanjakan. Nah, ini wajib dicatat ke dalam buku kas umum karena tadi yang bersifat cash adalah masuknya ke dalam buku kas umum. Sedangkan yang belanja dengan sistem transfer atau langsung kepada pihak ketiga dan bendahara wajib mencatat ke dalam buku bank ya. Nah, pihak ketiga itu siapa saja? Itu pihak ketiga orang-orang yang bersangkutan untuk membelanjakan belanja anggaran belanja barang yang akan didistribusikan kepada desanya. Ya, pihak ketiga bisa dari staf-stafnya ya, dari yang membelanjakannya itu langsung kepada pihak ketiga. Nah, tugasnya bendahara adalah mencatat ke dalam buku bank karena ini pembayarannya via transfer ya atau rekening bank desa. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah kalau tadi penerimaan, kemudian pengeluaran, dan yang poin ketiga adalah penatausahaan pembiayaan desa. Penatausahaan pembiayaan desa deskripsi atau penjelasannya adalah sebagai berikut. Pencatatan atas pendapatan buku kas umum ya ataupun buku bank untuk membuktikan realisasi pembiayaan baik pendapatan yang dilakukan secara cash maupun transfer. Nah, kalau tadi ada ada penerimaan dan pengeluaran ya, sekarang ini termasuk ke dalam pembiayaannya. Pembiayaan itu juga dicatat ke dalam buku kas umum untuk pembiayaan yang dilakukan secara cash
Kemudian buku bank untuk yang dilakukan pembiayaan atau pendapatan dilakukan secara transfer. Ya, realisasi pembiayaan ini sebagai bukti bahwa nanti adalah rincian-rincian untuk kebutuhan laporan keuangan desa. Jadi laporan keuangan desa itu bukan hanya yang bersifat uang, tapi pembiayaannya dirincikan apa saja sih dan berapa kwitansi atau nominal yang tertera di dalam pembiayaan tersebut. Jadi kalaupun ada kwitansi adalah pembiayaan yang dilakukan secara cash-nya, kalau misalkan transfer ada bukti transfernya yang harus disimpan dan tidak boleh hilang. Nah, jadi kedua pembiayaan ini salah satu tujuan untuk membantu dalam memperkuat dalam pembuatan laporan keuangan. Buktinya itu bisa nanti dalam bentuk lampiran ya, dalam bentuk lampiran laporan keuangan. Oke, lanjut. Poin yang keempat adalah dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Nah, deskripsi atau penjelasannya, bendahara desa tidak lagi digunakan karena buku pembantu lainnya berbentuk buku pembantu Fanjar. Sudah dicatat oleh petugas lainnya. Buku pembantu rincian objek belanja ini sebagai akumulasi yang menggambarkan realisasi belanja pada SPP terakhir, ya, dan juga dicatat oleh pelaksana kegiatan. Jadi setelah melakukan pembiayaan, ya tidak perlu dicatat lagi untuk bendahara desa karena ini sudah dicatat juga oleh petugasnya. Petugasnya juga mencatat sebagai bukti yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja di masa periode terakhirnya. Jadi sebagai pelaksananya ada saksi, kemudian ada penerima uang, ada yang memberikan uang. Jadi selain itu juga terlampir dokumen penatausahaan untuk pembuatan laporan keuangan. Oke, lanjut di yang kelima adalah laporan bendahara desa. Nah, bendahara desa juga wajib melaporkan atas terjadinya transaksi yang selama ada di desa dalam bulan-bulan tertentu, baik yang dilakukan secara tunai maupun yang dilakukan via transfer. Dari bukti atau dokumen-dokumen seperti kwitansi, kemudian via transfer itu dilaporkan ke dalam laporan bendahara desa ya yang sesuai dengan tetapan nominalnya. Nah, deskripsinya adalah seperti ini. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Ya, karena bendahara desa adalah tugasnya untuk mengontrol uang yang dilakukan secara tunai ataupun transfer. Berapa sih jumlahnya yang dikeluarkan atau yang diterima? Ya, kita akan membuat laporannya secara terperinci dan tertib. Ini berdasarkan Permendagri Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ya. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan. Nah, ini paling lambat tanggal 10, begitupun bulan berikutnya sebelum melakukan PJJ oleh bendahara desa wajib yang untuk melakukan tutup buku di akhir bulan dengan tertib ya. Jadi itulah untuk laporan bendahara desa. Kemudian yang terakhir adalah tentang dokumen penatausahaan oleh pelaksana kegiatan. Deskripsinya adalah penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan seperti mencatat ke dalam buku besar pembantu kegiatan dan laporan kegiatan ketika kegiatan selesai. Jadi hasil evaluasinya bisa dibilang evaluasi dari hasil pencatatan penerimaan pengeluaran sekaligus pembiayaan yang dicatat ketika kegiatannya selesai. Ya, buku kas pembantu ini kegiatannya dari swadaya masyarakat yang telah dirupiahkan sudah dicatat oleh bendahara desa dengan bukti yang sah dan lengkap. Ya, mungkin dari swadaya masyarakat juga sudah dicatat oleh bendahara desa apa saja sih penerimaan atau pengeluarannya, ada bukti yang sahnya dan lengkapnya sebagai tanda tangan penerima atau yang menerimanya gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari pertemuan pertama ini. Nah, itu mengenai tentang ya, entry data transaksi akuntansi desa. Dari poin-poinnya adalah 6, deskripsinya sudah saya jelaskan. Oke, nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang entry data transaksi akuntansi desa pada poin yang kedua ya. Dari saya cukup. Terima kasih pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.